Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Nur Iman dan yang saya hormati Bapak-bapak para pesepuh, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama melaksanakan amaliyah ibadah subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, kita sudah berada di tahun yang baru, yaitu tahun 1446 Hijriah. Kita sudah berada di bulan Muharram. Ini merupakan tonggak kehidupan kita. Kata Rasul SAW, hidupmu itu terdapat tonggak-tonggak kehidupan. Dari pagi sampai sore itu adalah satu tonggak kehidupan. Hari silih berganti menjadi pekan, itu juga tonggak kehidupan. Pekan demi pekan pun berganti menjadi bulan, juga tonggak kehidupan. Bulan pun silih berganti menjadi tahun, itu juga tonggak kehidupan. Berhentilah kamu agak sejenak ketika kamu berada di tonggak kehidupanmu. Coba tengok ke belakang, seperti apa perjalanan hidup yang sudah kau lewati. Pandanglah ke depan, seperti apa persiapan yang akan kau lakukan selanjutnya. Inilah tonggak kehidupan. Kita sudah melewati usia kita yang sudah demikian lama. Ada yang sudah 40, 50, 60 tahun. Tapi berapapun jumlah bilangan tahun dari usia kita, itu tidak lebih dari pergantian siang dan malam. Karena itu kita perlu memperhatikan perjalanan kita dari hari ke hari. Hari yang lalu tidak mungkin kita akan kembali lagi. Hari mendatang belum tentu kita masih hidup. Di hari itu kau hidup, itulah sebenarnya waktu untukmu. Hari itu 3 jam.
Jam yang lalu tak mungkin akan kembali, 1 jam mendatang belum tentu milik kita. Belum tentu kita masih hidup. 1 jam ketika kita hidup itulah waktu untuk kita. Dalam 1 jam itu ada 3 menit, menit yang lalu, menit mendatang, menit sekarang. Menit yang lalu tak mungkin akan terulang. Menit mendatang belum tentu kita masih hidup. Di menit ketika kita hidup itulah waktu untuk kita. Menit itu ada 3 detik. Detik yang lalu tak mungkin terulang kembali, detik mendatang belum tentu milik kita. 1 detik ketika kita hidup itulah waktu untuk kita. Detikan itu bukan detakan jam, tapi detakan jantung, hembusan nafas. Detakan jantung yang lalu tak akan mungkin terulang kembali. Detakan jantung mendatang belum tentu kita masih hidup. Ketika jantung berdetak, nafas berhembus, kau hidup, itulah waktu untukmu. Nah, jadi kita berpikirnya setiap detakan jantung dan setiap hembusan nafas. Mungkin terlalu lama kalau kita berpikir besok, apalagi bulan depan, apalagi tahun depan. Jadi berpikirnya setiap detakan jantung, setiap hembusan nafas. Apa yang kita perbuat ketika jantung berdetak, nafas berhembus. Nah, mungkin kita tidak mungkin mencatat ya. Apa yang kita perbuat tidak mungkin kita catat. Terlalu banyak buku yang kita butuhkan, terlalu banyak tinta yang perlu kita kumpulkan, terlalu banyak pena yang perlu kita pakai. Tetapi perbuatan kita itulah yang akan menjawab keseluruhannya. Apa yang kita perbuat hari ini itulah yang akan kita terima di hari esok. Kalau bahasa Lampungnya opaulah rayauleh. Apa yang kita perbuat hari ini itulah yang akan kita terima. Nah, karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita mencoba untuk bermuhasabah ya, untuk menghitung-hitung umur kita, menimbang-nimbang amal kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hitung-hitunglah umurmu sebelum dilakukan penghitungan. Timbang-timbanglah amalmu sebelum dilakukan penimbangan. Nah, ini namanya muhasabah. Nah, muhasabah itu artinya kita mencoba untuk mengintrospeksi diri. Allah perintahkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah masing-masing individu melakukan introspeksi. Apa yang sudah dipersiapkan untuk hidup di hari esok. Nah, kita coba untuk bermuhasabah. Nah, bagaimana cara kita bermuhasabah? Sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan dalam bermuhasabah. Apa yang dilakukan oleh para sahabat di zamannya mungkin juga bisa kita contoh, bisa kita tiru. Salah satu di antaranya, ada sahabat kalau malam hari, tengah malam dia terbangun,
lalu kemudian dia lakukan sholat taubat, sholat tahajud. Setelah selesai semua, duduk, lalu membayang-bayangkan apa yang dialami semenjak bangun kemarin pagi. Nah, misalnya tadi malam kita bangun tengah malam, bangun jam 2 apa jam 3, lalu kita lakukan aktivitas, mungkin kita mandi, wudu, kemudian sholat. Setelah selesai, kita coba merenung, kita coba untuk memperhatikan apa yang kita alami kemarin. Mulai kemarin kita bangun, seolah kita melihat kita bangun. Lalu kemudian apa yang kita lakukan setelah kita bangun pagi? Mungkin kita mandi, mungkin kita wudhu, mungkin kita sholat sampai waktu fajar, sholat subuh, sampai terbit matahari. Apa yang kita perbuat sampai tengah hari, sampai sore hari, sampai akhirnya kita tidur kembali. Seolah kita melihat apa yang kita perbuat di hari itu. Lalu kemudian seolah kita mendengar apa yang pernah kita ucapkan di hari itu. Andaikan terdapat satu kesalahan, kita mohon ampun kepada Allah. Mungkin salah kita ngomong, mungkin salah kita berbuat. Banyak cara yang mereka lakukan zaman dahulu. Ada seseorang ketika dia melakukan muhasabah, terlihatlah olehnya di siang hari kemarin pernah kedatangan tamu. Tamu itu adalah seorang perempuan. Karena sudah merasa dekat dengan perempuan itu, tanpa dia sadari tangannya terletak di atas paha si perempuan tersebut. Lalu dia membayangkan, dia melihat tangannya terletak di atas paha perempuan itu. Akhirnya dia menangis, lalu kemudian dia nyalakan api unggun, dimasukkannya tangannya ke dalam api itu. Kamu telah berdosa kepada Allah. Itu yang pernah dilakukan oleh seorang hamba Allah. Kalau Sayyidina Umar ketika dia bermuhasabah, di tangannya ada cambuk. Kalau dia melihat ada kakinya salah melangkah, dipukul-pukulnya kakinya. Kamu telah salah melangkah, melangkah ke arah yang tidak diridai Allah. Kalau tangannya yang salah, tangannya yang dipukul-pukulnya. Mungkin kita tidak pernah melakukan seperti itu, tapi paling tidak kita berusaha untuk menghitung-hitung atau bermuhasabah tentang apa yang sudah kita perbuat. Kita kembalikan kepada sebuah hadis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. An umrihi fima afnahu wa an jismihi fima ablahu wa an ilmihi ma 'amila bi wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanyakan kepadanya 4 persoalan. Umur, kemana kau habiskan? Tubuhmu kemana kau bawa? Ilmu yang sudah kau pelajari, apa saja yang sudah kau amalkan? Harta kekayaan yang kau dapatkan,
itu dari mana dan kemana kau belanjakan? 4 persoalan ini yang harus kita jawab. Jawabannya kita persiapkan dari sekarang, bukan dalam bentuk tulisan, tetapi jawabannya adalah kelakuan kita sendiri. Umur kemana kau habiskan? Seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tetapi itu adalah bilangan, ya, bilangan tahun yang sudah kita lewati. Tetapi berapa tahun pun bilangan tahun yang sudah kita lewati, itu tidak lebih dari pergantian siang dan malam. Siang malam, siang malam, sudah 60 pula umur kita. Siang malam, sudah 70 pula umur kita. Tanpa terasa oleh kita, ketika kita bercermin, oh rupanya dah tua rupanya. Kepala sudah mulai berubah, gigi sudah mulai copot satu-satu, kaki sudah lemah, kadang terkena asam urat, sudah enggak bisa bergerak lagi, kadang kena stroke. Rupanya sudah lama juga kita hidup di dunia ini. Nah, dari perjalanan hidup kita ini, Bapak Ibu, mana yang lebih banyak, amaliyah yang baik atau amaliyah yang tidak baik? Kita coba menghitung-hitung, ya. Kalau ternyata amaliyah yang baik yang sudah kita lakukan, nah, kita bertahan, nah, paling tidak kita pertahankanlah, ya. Tapi kalau ternyata ada amaliyah yang tidak baik, nah, kita berusaha untuk memperbaikinya. Masih ada kesempatan, ya, walaupun kita banyak melakukan kesalahan dalam hidup ini, tapi Allah membuka pintu taubat yang selebar-lebarnya. Wala tai'asu min rahmatillah, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Meskipun dosa kita sebanyak buih di laut dan sebanyak pasir di pantai, kalau kita memohon ampun kepada Allah, pasti diampunkan Allah. Karena ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa hamba. Cuman apabila kita selaku hamba tidak memohon ampun kepada Allah, sudah merasa kita paling suci, padahal bergelimang dosa. Merasa kita paling baik, padahal banyak kesalahan yang kita perbuat. Sehingga perasaan kita tadi membuat kita terperosok ke jurang yang lebih dalam. Maka lebih baik merasa tidak tahu daripada merasa sudah tahu. Kalau kita merasa belum tahu, meskipun mungkin kita sudah tahu, insya Allah kita akan lebih tahu. Tapi kalau kita merasa sudah tahu, ya kalau memang sudah tahu. Kalau memang kita sudah tahu, tapi merasa sudah tahu, berarti pengetahuan kita tak bakal bertambah lagi. Namanya sudah merasa sudah tahu. Tapi kalau kebetulan kita memang belum tahu tapi merasa tahu, seumur hidup enggak bakal tahu. Makanya kata Nabi SAW, orang tahu itu ada 4 kategori. Yang pertama, ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, ini jahil murakkab. Dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ya, dikasih tahu nggak mau tahu, dia pelajari tak mau ngamalkan karena merasa sudah tahu.
Jadi apa yang dipelajarinya nggak bakal diamalkannya. Kenapa? Dia sudah punya filter sendiri. Apa yang datang dari luar dia nggak bakal terima. Kenapa? Dia sudah tahu. Nah, orang yang belajar seperti ini nggak bakal tahu. Karena dia tidak tahu tapi merasa tidak tahu juga. Dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu lah itu. Itu yang pertama ada. Yang kedua, ada orang yang tidak tahu tetapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, ini bagus. Dia nggak tahu, cuman tahu dia kalau dia nggak tahu. Akhirnya dia mau belajar, dia mau bertanya, ya. Apa yang sudah dia dengar, apa yang sudah dia pelajari, dia amalkan. Karena betul-betul merasa dia tidak tahu. Nah, ini bagus. Dia tidak tahu, tapi tahu dia kalau dia nggak tahu. Ada ceritanya dulu Pak, berapa tahun yang lalu itu. Jadi anak-anak mahasiswa KKN, ya, di satu perguruan tinggi, pergilah KKN di daerah, di satu daerah. Jadi ada salah satu programnya itu adalah penyuluhan pertanian. Nah, oleh anak-anak KKN ini kerjasama dengan lurahnya mengundang masyarakat kumpul di balai desa untuk mendengarkan penyuluhan tentang pertanian. Nah, udah disebarlah undangan itu. Pada hari H yang datang cuma 3 orang. Masyarakat nggak banyak yang datang, hanya 3 orang yang datang. Kata masyarakat, kita sudah kecil belajar tani ini. Bukan hanya belajar, melakukan pertanian ke sawah, ke ladang. Ini anak baru lahir kemarin mau ngajarin kita bertani. Akhirnya mereka nggak datang karena merasa sudah lebih tahu daripada anak-anak itu, gitu. Nah, hanya bertiga yang datang. Akhirnya dijelaskanlah. Dulu Pak, di kampung itu kalau padi sudah tumbuh di sawah, itu untuk merumput tuh pakai tangan. Nah, nyalau namanya kalau bahasa kampung itu. Nyalau. Jadi merumput padi itu pakai tangan. Jadi kalau lebar sawahnya kadang-kadang ngupah. Itu untuk merumput padi itu. Jadi oleh anak-anak KKN ini diberikanlah pengetahuan kepada bapak yang datang 3 orang itu. Melugu sawah itu tidak perlu pakai tangan lagi. Nah, dibuatlah satu gambar pakai alat. Nah, mulai dari papan, kemudian digergaji, ada mata-matanya, tinggal nyerok ke serak. Jadi rumput itu cabut sendiri. Nah, apa namanya itu? Nah, jadi diserok begitu. Jadi rumput itu apa namanya cabut. Jadi enak kerjanya, seret, tarik seret. Jadi enggak begini-begini lagi pakai tangan. Dikerjakanlah oleh mereka sesuai dengan yang diajarkan oleh anak-anak KKN itu. Nah, sedang mengerjakan itu kagetlah orang kampung. Woi, dari mana kau dapat ilmu itu? Ini kan selama ini kita pakai tangan lambat. Kalau pakai itu kan cepat itu. Iya, inilah hasil dari penyuluhan anak-anak KKN kemarin. Nah, ini kami praktekkan. Rupanya enak, rupanya cara begini. Ujung-ujungnya niru semua, Pak. Padahal tadinya dicemoohkan, anak baru lahir kemarin ngajarin kita bertani katanya. Nah, ternyata pengetahuan anak-anak itu jauh lebih tinggi ketimbang pengetahuan bapak-bapak yang dari kecil bertani di kampung. Inilah orang yang tidak tahu tapi tidak tahu kalau dia tidak tahu, gitu. Akhirnya apa? Ya nggak tahu sendiri.
Apa yang diajarkan oleh anak-anak mahasiswa kekayaan itu ditiru, diikuti oleh bapak yang datang 3 orang itu. Nah, ujung-ujungnya sekampung itu niru semua. Nah, ini jangan sampai kita merasa sudah tahu padahal sebenarnya kita nggak tahu gitu. Nah, makanya kata Nabi SAW, ada orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Selamanya nggak bakal tahu. Ya. Nah, yang kedua tadi ada orang yang tidak tahu dan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, itulah orang 3 orang yang datang tadi, karena dia merasa nggak tahu. Nah, dia datang ya karena ada penyuluhan pertanian, dia datang karena merasa tidak tahu. Kalau yang tadi, yang pertama tadi, masyarakat nggak mau datang karena ya tidak tahu. Kalau dia tidak tahu gitu, merasa tahu gitu ya. Orang yang merasa tahu ya merasa rasa ya kayak tahu tapi sebenarnya nggak tahu gitu. Itu yang kedua, orang yang tidak tahu dan dia tahu kalau dia tidak tahu. Insya Allah orang seperti ini mau belajar ya, dia belajar walaupun kepada anak kecil ya, walaupun kepada orang yang tidak dia kenal, karena memang dia merasa nggak tahu. Nah, yang ketiga, ada orang yang tahu dan dia tidak tahu kalau dia tahu. Orang itu tahu tapi nggak tahu dia kalau dia tahu. Ini yang banyak terjerumus ya, ke jurang yang tidak baik. Dia sebenarnya seorang yang berilmu, seorang yang tahu, tapi dia nggak tahu kalau dirinya ini orang tahu gitu. Nah, dia tidak mampu menjaga dirinya. Dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Udah tahu tapi nggak mau beramal. Itu ya. Nah, ini orang yang tahu tapi nggak tahu kalau dia tahu. Yang terakhir ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dia tahu. Nah, orang semacam ini dia akan menjaga dirinya mengamalkan apa yang sudah dia tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tentang amalan. Jadi yang kita perlu muhasabah, yang pertama tentang umur kita, perjalanan hidup kita, usia kita. Nah, kira-kira kita ini ibarat mobil, minyaknya tinggal strip berapa lagi nih. Kalau memang stripnya tinggal 1 lagi, nah janganlah kita berleha-leha lagi ya, di jalan gitu. Khawatirnya habis bensin nanti mati di jalan. Nah, kalau mau mati masuk terminal dulu Pak. Nah, jadi supaya kita bisa mempersiapkan diri. Kalau sudah masuk terminal kan aman kita. Mau kemana saja kita bisa. Nah, tapi sudah aman, mobil sudah masuk terminal. Tapi kalau mobil masih jalan di jalan raya, sementara bensinnya tinggal dikit, ujung-ujungnya mati di jalan nanti. Ya, jangan pernah kita merasa masih muda Pak, karena usia sudah lanjut. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu yang pertama, kita coba untuk memuhasabahkan usia kita, umur kita. Lalu yang kedua, kita perlu bermuhasabah atau menghitung-hitung amal kita, perbuatan kita ya, yang kita lakukan. Nah, apa yang kita perbuat ini akan menghasilkan apa yang kita lakukan. Perbuatan baik menghasilkan baik, perbuatan yang tidak baik juga akan menghasilkan tidak baik. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita petik di hari esok. Kalau kita tanam baik, maka pasti balasannya baik. Kalau kita tanam tidak baik, pasti balasannya tidak baik. Tidak mungkinlah kita nanam padi yang tumbuh alang-alang. Nah, kalau tanam padi pasti yang tumbuh padi. Jadi oleh karena itu Allah ingatkan, man amila sholiha falinafsi wa man asaa falaha. Siapa orang berbuat baik maka keuntungan buat dirinya, tapi siapa orang berbuat jahat maka resiko tanggung sendiri. Makanya Nabi mengatakan, silahkan kalian berbuat baik serasa cukup jadi bekalmu di dalam surga. Silahkan kalian berbuat jahat
serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Up to you, terserah Anda. Tetapi semua kita pasti menginginkan keselamatan, menginginkan kebahagiaan, menginginkan surganya. Cuman kadang-kadang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kita menginginkan surga, tetapi perbuatan kita yang menyalahi aturan. Maunya ke surga, maunya begitu, tapi sholatnya enggak, puasanya enggak, gitu ya. Yang dilakukan maling, judi. Ini jauh panggang dari api. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kemana arah hidup kita ini sebenarnya? Banyak yang kadang-kadang nggak terarah, seolah-olah hidup ini cuma cari duit gitu. Seolah-olah hidup ini rebutan jabatan dah. Lupa kita kepada arah yang hakiki. Arah hidup ini kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kembali ke Allah itu semua aktivitas kita kembali ke Allah. Kita jadi pejabat yang ingat hati kepada Allah, sehingga apa yang kita perbuat selalu mengacu kepada aturan Allah gitu. Kalau yang dilarang ditinggalkan, kalau yang disuruh dia berusaha melakukan. Ini artinya kita kembali ke Allah, kembali perbuatan kita tertuju kepada Allah, ucapan kita tertuju kepada Allah. Nah, sehingga semuanya aktivitas kita ini mengarah kepada ridhonya Allah. Jadi kembali kepada Allah. Jadi mulai dari perbuatan, ucapan kita selalu mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dari perbuatan kita, ya langkah yang kita harapkan itu pada akhirnya mendapatkan ridho Allah. Nah, jadi yang namanya sukses hidup itu, saya pikir bukan jadi pejabat, bukan banyak duit atau banyak harta, bukan. Sebab itu mainan semua itu, Pak. Kita diberi Allah mainan. Jadi hidup ini sebenarnya nunggu mati. Cuman kalau nggak nunggu aja, nggak ada mainan, bosan, Pak. Nah, tapi oleh Allah dikasihlah mainan, dikasih istri atau suami, dikasih anak, dikasih jabatan, dikasih harta, dia ada mobil, ada rumah, ada sawah, ada ladang, itu mainan semua itu. Nah, cuman banyak orang terlena dengan mainan. Nah, sehingga dia ya lengketlah hatinya itu dengan mainan tadi. Tidak ubahnya seperti anak kecil. Ya, bapaknya pergi ke pasar beli mainan, katakanlah mobil-mobilan, sampai di rumah dikasihkan sama si anak yang masih umur 3-4 tahun lah gitu. Asiklah dia bermain dengan mobil-mobilan yang dibelikan bapaknya tadi. Sedang asik bermain, oleh bapaknya diambillah mobil ini. Pasti nangis. Kenapa nangis? Dia nggak mau tahu si anak tadi siapa yang beli, siapa yang ngambil, siapa yang ngasih, siapa yang ngambil. Yang dia tahu mainnya diambil. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita nggak tahu siapa yang ngasih, siapa yang ngambil. Yang kita tahu mainan kita kena ambil. Nah, misalnya uangnya dimaling orang, yang dia tahu kan uangnya hilang, jabatannya dicopot, dia nggak mau tahu yang ngasih jabatan itu Allah, yang ngambilnya juga Allah. Yang dia tahu jabatannya dicopot, yang dia tahu barangnya hilang. Karena dia tidak kembali kepada Allah, berbagai macam cara dia untuk mendapatkannya lagi. Dukun mulai bermain. Nah, carilah dukun. Kalau perlu disantet, biar mati cepat. Nah, saya kira nggak usah lah, ya, nggak usah lah
disantet atau didoain biar cepat mati, biarin aja lah, nanti kalau udah waktunya mati sendiri dia. Supaya kita tidak berdosa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu. Jadi bagaimana kita ya melakukan persiapan agar husnul khatimah. Jadi orang sukses hidup itu kalau dia husnul khatimah. Ya. Nggak apa-apa duitnya banyak, itu ya, hartanya banyak, ya. Tetapi apa yang dia punya itu dia anggap sebagai mainan, sehingga dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya. Bukan justru apa yang diberikan Allah membuat kita berdosa, gitu. Nah, makanya dulu pernah saya cerita, ya, bagaimana ceritanya ada seorang raja, ya, yang memilih 3 orang karyawan teladan. Nah, dipilihlah oleh si raja tadi 3 orang karyawan teladan. Terpilihlah 3 orang dari sekian banyak karyawannya, terpilih 3 orang karyawan teladan. Lalu mereka yang 3 ini dikasih hadiah, masing-masing mendapatkan 1 ekor kuda. Kalau dulu kan kalau sudah punya kuda itu udah mewah benar itu Pak. Kalau sekarang mungkin kuda itu ya Fortuner lah gitu ya. Ya. Jadi masing-masing dapat 1 ekor kuda. Yang 1 orang senang benar dia menerima kuda tadi, hadiah kuda itu. Karena memang sudah lama diidam-idamkan. Kapan saya mendapatkan kuda? Udah lama diinginkan. Dia enggak peduli dari mana dia dapat. Apa kuda dapat ditangkap dari hutan rimba? Apa kuda dikasih orang? Atau memang dia punya duit bisa beli? Enggak peduli. Yang penting dia mendapatkan kuda. Yang dilihatnya adalah keinginannya tercapai, kudanya dapat. Orang model begini Pak susah mau berterima kasih Pak, susah mau bersyukur. Dia enggak ngelihat siapa yang ngasih, yang dilihatnya adalah barangnya, kudanya. Memang dia sudah lama kepingin, enggak peduli dari mana dapatnya. Nah begitulah kalau orang melihat materinya, duitnya, hartanya, dia nggak ngelihat siapa yang ngasih. Yang dia lihat itu barang yang dia inginkan sudah lama. Nah orang yang semacam ini susah mau berterima kasih. Ya, dikasih banyak oleh Allah dia sombong, dikasih sedikit dia menggerutu. Ya, nggak pernah mau berterima kasih, nggak pernah mau bersyukur. Suami datang buat duit 10 juta, ketawa terbahak-bahak, belanja seenaknya saja, habis 2-3 hari, enggak pikir mau yang akan datang. Nah, karena dia lihat di duitnya. Begitu suami pulang enggak bawa duit, nah berantem rumah tangga. Nah, kenapa? Karena yang dilihatnya duitnya. Ya, biarlah suaminya enggak pulang-pulang, yang penting ninggalin duit. Ya. Nah ini bahaya yang begini. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang pertama. Jadi si karyawan tadi mendapatkan hadiah kuda, dia senang banget dengan hadiah itu, bukan karena siapa yang memberi, tapi dia sudah lama mendambakan datangnya seekor kuda. Nah, yang dia lihat adalah barangnya, materinya. Dikasih banyak dia sombong, dikasih sedikit dia menggerutu. Tidak pernah mau berterima kasih, tidak pernah bersyukur. Nah yang kedua, senang benar dia mendapatkan hadiah kuda tadi. Bukan karena sudah lama diinginkan, dalam pikirannya ada kuda ini usahanya bisa lancar. Nah, kalau ibaratnya orang ngampas, kalau selama ini pakai motor, ini sudah bawa mobil ya nih, lebih banyak barang bisa dibawa. Akhirnya usahanya bisa lancar. Kalau selama ini cuma karyawan biasa, sekarang ada jabatan. Nah, umpama begitu. Nah, banyak kesempatan.
Orang seperti ini juga susah untuk berterima kasih, Pak. Karena yang dia lihat manfaat daripada barang itu, manfaat dari kuda. Dia tidak melihat siapa yang memberi. Yang dia lihat manfaat daripada barang yang diberi. Ketika barang yang diberi itu tidak begitu banyak manfaatnya, dia lecehkan. Ya, dia nggak urus, nggak ngapain itu, nggak ada manfaatnya. Itu ya. Ya. Itu yang susah juga dia akan berterima kasih. Orang seperti ini susah mau bersyukur. Ya. Nah yang ketiga, dia mendapatkan kuda bukan karena dia sudah lama mendambakan seekor kuda, bukan. Dan bukan pula dia melihat manfaat dari kuda itu, enggak. Dia yang dia lihat adalah dia yang dihormati dan dipilih oleh seorang raja. Dia yang mendapatkan hadiah dari seorang raja. Yang dilihatnya rajanya. Rajanya memperhatikan dirinya. Ya, jadi hadiah dari raja itu dihargai betul itu. Walaupun ada orang yang membelinya mahal, enggak mau dia kasih. Kenapa? Bukan tidak butuh duit, ya. Ini pemberian raja loh. Ya. Ini pemberian raja. Nah, rajanya yang dilihatnya. Nah, inilah orang yang bisa bersyukur. Kalaupun dia mendapatkan banyak, dia tidak akan sombong. Ini bukan usaha saya, ini pemberian raja. Ya. Kalaupun dia dapat sedikit, dia tentu tidak akan menggerutu. Kenapa? Inilah bagian saya yang diberikan raja. Inilah yang susah kita mendapatkan itu. Jadi orang yang melihat siapa yang memberi, insya Allah dia pandai bersyukur, Pak. Tapi kalau orang melihat materinya atau manfaatnya, susah dia akan bersyukur. Nah oleh karena itu, apapun yang kita terima dalam hidup ini, kita lihat itu adalah pemberian Allah. Ya. Kaya harta kita itu bukan kena jerih payah kita berusaha, tapi kena rahmat Allah. Miskin harta kita tidak mau frustasi. Kenapa? Bukan tak usaha, Allah belum mengizinkan. Jadi kaya kita tidak sombong, miskin pun tidak frustasi. Akhirnya apa? Bersyukur di segala keadaan. Inilah orang yang selalu mendapatkan ridho Allah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kita melihat apa yang kita perbuat. Nah, sehingga kita berusaha dalam hidup kita ini melakukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Kenapa? Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Nah, jadi bagaimana kita supaya sisa umur kita ini ada manfaatnya, Pak, untuk orang lain. Entah dengan harta kita, entah dengan ilmu kita, entah dengan tenaga kita, terserah. Tapi kehadiran kita hidup di dunia ini ada manfaatnya buat orang lain. Jangan nyusahin orang. Nah, kalaupun tidak banyak memberi manfaat buat orang lain, tapi jangan nyusahin orang, itu aja. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu. Yang kedua, itu artinya apa yang kita perbuat. Tubuh kita ini kemana kita bawa. Sebab tubuh kita ini tidak ubahnya seperti kendaraan. Nah, ini kendaraan. Kan ada salah satu amanah dari seorang guru mursyid, sayangi orang yang membenci kepadamu. Ini kan satu ajaran tasawuf, kita menyayangi orang yang membenci kita, Pak. Ini enggak gampang. Lagian orang enggak benci aja susah benar kita mau sayang. Ini orang usah benci sama kita tapi disayangi, gitu. Nah, gimana caranya itu ya? Sayangi orang yang membenci kepadamu. Kalau kita melihat orangnya, mungkin susah kita akan menyayangi. Ya dah. Dia benci kepada kita, ya, mau disayangi mungkin susah. Kenapa? Karena yang kita lihat orangnya. Tapi kalau kita lihat
yang melakukan, yang membuat orang itu berbuat seperti itu kan gerakan dari Allah juga. Nah, mungkin dia mencaci kita, mungkin dia berbuat tidak baik kepada kita. Kita tidak melihat orangnya berbuat tidak baik kepada kita. Yang kita lihat itu adalah af'al yang ditampilkan oleh orang itu, af'al Allah. Jadi af'al Allah yang ditampilkan oleh orang tersebut. Jadi yang kita lihat itu Allahnya. Allah menampilkan af'alnya lewat hambanya. Nah, jadi kita tidak melihat orang yang terlihat oleh mata kita. Nah, kalau kita melihat orangnya, maka pasti kita akan membalas. Karena dia membenci kita, kita benci pula. Akhirnya ya kalau ya iblis sama iblis gitu. Lagi berantem gitu. Sama logikanya begini, Pak. Umpamanya kita mau ada kepentingan dengan orang kaya lah, pinjam duit lah begitu ya. Ini orang ini kaya, rumahnya bagus, dipagar keliling, bahkan ada herder yang menjaganya, ada anjing besar gitu. Nah, begitu kita buka pintu, keluar anjing besar akan menghantam kita. Nah, bagaimana kita bersikap? Kalau kita ambil batu, kita timpuk, habis batu kita dikejar. Kalau kita merasa kita jago silat, lalu kita lawan anjing itu dengan silat, makanya anjing sama anjing lagi berantem. Nah, babak belur juga, Pak. Ya. Yang aman gimana? Jangan dilawan anjingnya, Pak. Jangan ditimpuk, kasihan. Panggil aja tuan anjing itu. Tuan anjing. Keluar tuan anjing itu. Ya. Oh, Pak Ustadz. Oh iya, Pak, saya ada perlu sama Bapak. Karena tuannya kenal betul sama anjingnya, anjing pun paham sama tuannya, hanya ketok jari aja. Baby, lari anjingnya. Anjingnya lari, aman kita. Bukan karena kita hebat, bukan, tapi kita nyerah sama yang punya anjing. Ya Allah, nggak sanggup saya melawan iblis ini, ya Allah. Dia ahli betul menggoda, ya Allah, tolong saya, ya Allah. Les, kata iblis, kata Allah sama iblis tadi, itu hamba aku, jangan diganggu, dia aman kita. Jadi berlindung kepada yang punya, Pak. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Cuman bukan baca a'udzubillah. Kalau hanya baca a'udzubillah ribuan kali a'udzubillah minasyaitonir rajim, a'udzubillah minasyaitonir, dikejar juga sama iblis itu. Jangan-jangan iblis juga hafal a'udzubillah itu. Ada. Tapi berlindung kepada, gimana cara berlindung kepada Allah? Ibarat kita lagi ngaji begini, ada orang gila bawa senapan, Pak. Setiap ketemu orang ditembaknya, diterototnya begitu. Nah, gimana supaya tidak kena pelurunya? Kira-kira menurut Bapak gimana caranya? Supaya nggak kena peluru tembakannya? Tiarap. Karena kita merasa hebat, tiarap. Nah, enak dia nembaknya. Ini. Nah, tar itu mati juga. Nyumput, dikejar dicarinya. Nah, gampang, Pak, supaya kita tidak kena pelurunya, berdirilah kita di pangkal bedil. Nah, kalau kita berdiri pangkal bedil, di pangkal senapan itu, nah terototlah, habislah peluru, nggak bakal kena. Kena pelurunya ke sana, kita berdiri di pangkalnya. Artinya kembali kepada Allah, ya dah. Kalau kita kembali kepada Allah, Allah lah yang menjaga, melindungi kita. Tapi persoalannya cara kembali ke Allah itu gimana caranya? Nah, ini masalahnya juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu artinya kita ya berlindung kepada Allah.
Lalu berikutnya yang perlu kita juga muhasabah itu adalah apa yang sudah kita perbuat, ya, ilmu yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita amalkan. Nah, itu juga perlu kita timbang-timbang, perlu juga kita perhatikan. Sudah banyak pengetahuan yang sudah kita kaji, sudah banyak ilmu yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita perbuat. Nah, itu juga akan dipertanyakan kelak. Dan terakhir adalah kekayaan yang kita dapatkan, dari mana kita dapat, kemana kita belanjakan. Itu semuanya akan diminta tanggung jawab, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan diminta pertanggungan jawab dari apa yang kau pimpin. Bisa saja seorang pemimpin berhasil memimpin rakyatnya, ya, daerahnya jadi makmur, rakyatnya jadi aman, berhasil seorang pemimpin. Tapi apakah dia mampu memimpin rakyatnya sendiri? Nah, ini yang banyak kadang-kadang ada pemimpin yang berhasil memimpin orang lain, tapi belum tentu berhasil memimpin dirinya sendiri. Bukankah kalau kita gambarkan diri kita ini tidak ubahnya sebuah negara, presidennya adalah hati kita, ya, menteri luar negerinya atau wakil presidennya adalah pikiran kita sendiri, rakyatnya mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan, itu rakyat semua. Mampu nggak kita menjaga rakyat ini? Kadang-kadang rakyatnya ini nggak bisa dijaga, Pak. Mata masih senang melihat yang tidak baik, telinga masih senang mendengar yang tidak baik, mulut ini juga senang ngomong yang nggak bagus itu. Kalau pas ngerumpi itu bisa sehari penuh itu. Nah, cerita kesana sini ngalor ngidul itu. Tapi kalau dengar pengajian lama amat ngajinya nggak selesai-selesai. Nah, mulai itu kan. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu kita perlu untuk mengintrospeksi diri. Apa yang sudah kita amalkan, karena diri kita juga tidak ubahnya seperti sebuah negara saya bilang tadi. Nah, bagaimana kita memimpin rakyat kita ini? Pimpinlah mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, tangan, kaki, kemaluan kita. Nah, kadang-kadang seorang pemimpin bisa berhasil memimpin orang lain, tapi belum tentu memimpin rakyat yang ada di dirinya sendiri. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, ya, saya cukupkan demikian materinya. Mungkin akan berkembang dalam tanya jawab. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, begitu luasnya materi yang disampaikan oleh beliau kepada kita semua.